warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adai bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi Tomtier yang sama-sama kita hormati para kepala Kota Semarang, Pak Muhtasim, dan juga yang saya hormati para kasih, para pejabat di Kemenang Kota Semarang, dan juga yang saya hormati saudara Kasubag TU, para penyuluh seluruhnya, para kepala KUA, hadirin hadirat yang berbahagia. Tepat tentunya kehadiran Allah. Alhamdulillah di sore hari ini saya dengan Pak Kabag TU bisa bersilaturahmi di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Semoga pertemuan ini senantiasa membangun sinergi bersama ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama di Kemenang. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tetap pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berkah yang kalau Kemenangnya Pak Muhtasim ini semangat terus, tidak semangat terus dan banyak ilmunya kalau saya lihat, karena saya perhatikan sudah muter kemana-mana dan sekarang di Kemenang Kota Semarang. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu di dalam menjalankan fungsi kita sebagai pegawai. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pedoman bersama agar kita bisa menjalankan tugas kita ya, sebagai pegawai Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita semua pada tahun ini bisa memperingati hari hak Kementerian Agama ke-79. 79 tahun Kementerian Agama berdiri sejak 1946. Nah, mungkin perlu kita pahami bersama bahwa kehadiran Kementerian Agama tidak lain adalah kewajiban negara, karena sesuai dengan undang-undang yang bahwa kehidupan umat beragama diberikan kebebasan oleh undang-undang, oleh negara. Oleh karenanya Kementerian Agama hadir sebagai menjaga kehidupan umat beragama agar masing-masing agama bisa menjalankan agamanya sesuai dengan aturannya masing-masing. Jadi bahasa gampangnya bahwa kita sebagai pegawai Kementerian Agama adalah bertugas menjaga kehidupan umat beragama agar agama bisa berjalan, agama bisa dilaksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita bersyukur menjadi pegawai Kementerian Agama karena menjaga agama. Maka hari amal bakti namanya HAM. Kita lupa Kemenang mungkin ceritanya bisa panjang. Menurut saya bisa panjang. Nanti diceritakan aja Pak. Jadi hari amal bakti. Jadi amal bakti, kenapa dinamakan hari amal bakti? Karena basic agama itu adalah kita
berbuat, beramal, yang banyak hal-hal yang sifatnya adalah untuk kebaikan. Orang tua kita memberikan untuk ikhlas beramal. Itu ada di balik yang ikhlas kementerian agama. Dan kalau dinilai dari materi itu luar biasa. Karena Kementerian Agama bekerja dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari lahirnya manusia sampai meninggalnya manusia, Kementerian Agama hadir di dalam memberikan kehidupan umat manusia. Contoh yang paling gampang para penyuluh. Para penyuluh itu kerjanya itu nggak pernah terhitung-hitung. Kalau Pak Kamlah pernah jadi penyuluh, saya pernah jadi kabit penais. Jadi saya waktu jadi kabit penais tahun 2009, itu waktu itu ada honorer K2, yang K2 para penyuluh. Saya dengan Pak Mustahil, tapi bukan Pak Mustahil Kamil, tapi Pak Mustahil yang Kasubit penyuluh yang itu. Itu saya pernah berdebat dengan PKI karena penyuluh jam kerjanya tidak jelas, bahasa mereka. Saya berdebat. Kalau dulu kan jelas ada ruangan, ada kelas, ada murid, ada jam. Sementara penyuluh honorer itu kan laporan absen tidak jelas. Laporannya juga kadang-kadang ini juga dibalik. Padahal saya jelaskan bahwa penyuluh bekerja 24 jam. Bahkan ada orang sakit pun ada penyuluh yang dimintai air untuk obat. Itu banyak. Itu hebat. Dan masih banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Kita hebat. Akhirnya PKI memahami terkait sehingga keluarlah laporan yang tiap 2 minggu sekali untuk membuat laporan itu sebagai bisnis terkait dengan para penyuluh. Nah ini bagian daripada kinerja Kementerian Agama. Apalagi KUA kerjanya seringnya dia pernikahan itu kan banyak kan dia dari Sabtu dan Ahad. Dan itu hari itu dan kadang-kadang di luar jam. Ya, ada nikah dari jam 8 sampai jam 4. Ada yang malam, ada yang malam, ada yang pagi, tergantung daerah. Kalau daerah Kota Semarang mungkin sudah begitu, tapi daerah tertentu pernikahan itu dihitung, waktunya dihitung, jatuhnya dihitung. Itu ada yang nah ini semua ya kan layanan-layanan Kementerian Agama yang melekat di dalam fungsi Kementerian Agama. Kementerian Agama maka mengawal yang mengawal terkait dengan program fungsi kerja dan lain sebagainya dari lahir sampai meninggal, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan Kementerian Agama yang mengawal kehidupan dari seluruh agama. Coba kita bayangkan negara kita negara yang bila kita terbang 7 jam udah kita masih merah putih dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau lebih yang bahasanya ribuan sukunya tapi alhamdulillah negara kita sebagai laboratorium pembangunan agama dan dunia ini terhadap Indonesia. Karena Indonesia termasuk negara yang sangat progresif. Walaupun sukunya banyak, walaupun agamanya banyak, dan berbagai corak ragam, tapi tidak ada persoalan. Padahal kalau kita lihat di internal agama Islam juga ada persoalan, di Kristen juga ada persoalan, di Buddha sama, Katolik ada, Konghucuan, semua ada persoalan. Tapi persoalan bisa diatasi di internal, masing-masing internal dan masing-masing antar agama. Inilah peran besar yang di dalam
Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya banggakan di era saat ini, sebagaimana program Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, dengan nama Asal Cita ada 8 program, termasuk program Pak Menteri Agama Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Ini salah satunya adalah bagaimana kita mengawal terkait dengan moderasi beragama. Kita punya tugas sebagai pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh di dalam hal mengawal moderasi beragama. Artinya apa? Bahwa orang yang beragama meyakini agamanya pasti dia akan hormat kepada sesamanya, hormat kepada yang lain agama dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sebagai pegawai Kementerian Agama malah provokasi. Jangan sampai kita malah menjadi provokasi, kita malah menjadi ya yang mengkompori yang terkait dengan keberadaan moderasi beragama. Dan saya minta nanti Pak dan semuanya kita ayolah kita kawal yang terkawal terkait dengan moderasi beragama. Bagaimana kita membangun kehidupan umat beragama? Dari mana membangunnya? Dari diri kita. Dari diri kita sendiri. Kita beragama, kita meyakini akan agamanya, kita menjalankan akan agamanya sesuai dengan syariatnya. Setelah itu kita baru mengembangkan kepada keluarga, mengembangkan kepada tetangga di lingkungan, memberi contoh yang baik untuk saling menghormati dan bekerja sama tentunya dan membangun masyarakat yang kondusif. Kalau itu kita menjadi semua pionir-pionir Kementerian Agama, saya yakin di lingkungan kita semua akan menjadi lingkungan yang aman dan tertib terkait dengan program moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, itu program yang menjadi unggulan Kementerian Agama saat ini adalah satu sisi yang lain tentunya ya, ada beberapa program dalam hal pendidikan, di dalam hal pembinasan dan sebagainya, tapi yang paling menjadi sorotan adalah ayolah kita sama-sama ya di dalam menjalankan fungsi dan program dan tata laksana atau manajemen perkantoran kita harus menunjukkan ya sebagai pelaksana di dalam tugas keseharian dengan bersikap yang berjiwa berintegritas. Ini sangat diminta. Jadi kita harus punya integritas, ya, kita harus punya keyakinan, ketulusan. Kalau dalam bahasa yang gampang, integritas itu adalah bagaimana sikap kita menyikapi sebagai pegawai Kementerian Agama. Kita merasa memiliki dan dimiliki. Kita merasa berbuat sesungguhnya apa yang kita ucapkan, tulisan, gerakan, ekonomi adalah menjadi satu kesatuan. Integritas kita tergoyahkan, punya pendirian, punya kejujuran, punya pemilikan kepada Kementerian Agama. Kalau dalam bahasa yang paling gampang kita punya keikhlasan menyikapi, mewakafkan diri menjadi pegawai Kementerian Agama. Ini penting karena apa yang tadi disampaikan Pak Kamenang. Kalau kita punya integritas, kita punya keikhlasan, kita punya kesadaran diri akan fungsi kita, itu akan enak kita bekerja. Karena apa? Kita bekerja bukan karena pimpinan, kita bekerja bukan karena Kamenang, bukan karena Kandim, bukan karena Bapak dan lain sebagainya, tapi kita bekerja karena panggilan jiwa. Kita sebagai pegawai ASN, kita terpanggil. Fungsi kita tadi tanggal 14 penandatanganan fakta integritas terkini perjanjian kinerja. Apa yang kita tanda tangani kita laksanakan dengan baik, dengan panggilan, dengan ikhlas, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kita niatnya. Kalau kita niatnya ikhlas, insya Allah apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan bukan karena pimpinan, tapi kita karena panggilan. Kita masuk jam kerja
sesuai jam kerja, kita panggilan. Kita melaksanakan tugas, kita selesai. Jangan karena kalau kita bekerja karena pimpinan, kerja karena atasan, kita akan ngintip apa? Kita ngintip. Oh, karena ada di kamar mikir mobilnya nggak ada yang orangnya. Dan gitu kan, bahkan seperti itu nggak ada. Kalau kita capek, percaya dong. Kalau itu yang kita kerjakan. Tapi kalau kita dari rumah, bismillah, saya bekerja, saya mewakafkan diri pemikiran apa? Kita bekerja, maka integritas menjadi penting. Nah, ini yang pernah disimpulkan ada 5 budaya kerja, integritas ini penting. Yang kedua, profesionalitas. Profesionalitas artinya bahwa kita bekerja secara profesional. Dari A sampai Z apa yang dilakukan. Kita menjadi kepala madrasah, tentunya kita akan memahami terkait tujuan anak di madrasah. Bagaimana kompetensi, mengembangkan kompetensi akademik, mengembangkan kompetensi sosial, mengembangkan kompetensi kepribadian. Bagaimana manajerial di madrasah, terus bagaimana tujuan akademik akan terwujud. Karena kita memahami itu, menjadi kepala kawan juga sama. Bagaimana melayani masyarakat, institusi, NR, nikah bagaimana perwakafannya, bagaimana bina sosial dan lain-lain. Ini penting. Menjadi penyuluh, bagaimana fungsi penyuluh sebagai advokat, sebagai konsultan maupun kita akan ini profesional. Artinya bahwa kita profesional bekerja dari A sampai Z akan tuntas. Contoh yang paling kecil saja, tatkala kepala Kemenak memerintahkan tolong Anda hadir rapat, maka pasti akan membuat laporan hasil rapatnya seperti apa, yang dipilih siapa, pendapatnya apa, kesimpulannya apa. Artinya bahwa informasi tidak putus. Ini profesional dan lain sebagainya. Artinya ada titik temu. Kalau bahasa Pak Kemenak mungkin ada dua. Ada titik temunya. Ini profesionalitas. Saat ini semua mengarah kepada profesionalitas. Guru bersertifikat tidak lain adalah profesionalitas. Para pembimbing manasik juga ada sertifikat profesionalitas. Para penyuluh fungsional juga profesionalitas. Karena apa? Ini akan menjadi satu target ke depan yang agar kita bisa mencapai profesionalitas. Yang ketiga adalah inovasi. Kita sering berinovasi. Inovasi. Kita menunjukkan ke pemikiran kita. Karena yang membedakan makhluk Allah dengan makhluk itulah pemikiran kita punya pikiran. Nah, maka kita berinovasi. Era saat ini adalah era global menyambut. Maka kita perlu adanya inovasi. Kita harus ramah dengan IT. Saat ini sudah banyak pengembangan mengenai inovasi. Saya minta para penyuluh, para kepala KUA, para bimas Islam, ayo kita berinovasi dalam mengisi ruang-ruang YouTube, ruang-ruang media sosial dengan kalimat-kalimat yang baik, ramah dan sebagainya. Coba kita bayangkan, kalau seandainya para penyuluh ada banyak kan? Penyuluh kan salah satu kesibukan penyuluh itu sering khotbah. Saya minta tatkala 1 bulan ada 4 minggu, coba sekali-kali nggak usah khotbah. Khotbahnya cukup 3 kali. Karena kalau khotbah terus nanti merasa benar sendiri. Sekali-kali jadi khotbahnya itu cuma 3 kali. Yang sekali dengerin, karena dengerin khotbah berat banget ngantuk dan lain sebagainya. Sekali-kali dengerin. Kita khotbah. Nah, coba di dalam hal khotbah, tolong
para penyuluh itu tatkala khotbah itu begitu kita mau khotbah bulan ini, oh ini bulan Rajab. Apa kandungan bulan Rajab? Isu aktualnya apa? Nah ini dibikin teks bagaimana ayatnya, Al-Qur'annya, tafsirnya seperti apa, hadisnya apa, di teks. Dan nanti begitu sudah ditulis, dikumpul, coba kalau ada penyuluh 10 saja, itu berarti ada teks 10. Dan itu pasti akan berbeda, walaupun menyikapi isu yang sama. Kalau sudah kayak itu setahun itu kan bisa 54 minggu. Anggap aja kalau dikurangi ya 12, berarti kan ada 46. Berarti ada 46 judul. Kalau seandainya ada 10 penyuluh, ada 400. Nah kalau itu sudah kita diedit, ya dianalisa, diedit, nanti dibikin teks khotbah menjadi kumpulan buku khotbah. Minta pengantar para profesor itu nanti bisa laku dijual ke khotbah. Ini akan menjadi bagus di kumpulan ini. Nah ini cuma kan kadang-kadang penyakitnya penyuluh kan sama ya Pak. Kalau sudah punya judul apa khotbah masuk di kantong, ya khotbah kemana-mana itu aja Pak. Iya, karena saya pernah itu. Saya sholat Jumat di sini, saya dengerin khotbah membahas ini, suaranya sama. Begitu suatu ketika ke masjid yang lain, kok suaranya sama, bahannya sama, ternyata satu itu. Dan ini kan tidak kreatif, artinya tidak ada inovasi. Nah ini cobalah inovasi. Kalau ada inovasi luar biasa, ya pengawas juga sama, ya kan? Pengawas pendidikan jabatan tertinggi. Ya bagaimana membangkitkan semangat para guru dalam membuat rancangan pembelajaran, ya, supaya tidak monoton. Karena kadang-kadang hanya metode dan lain sebagainya, tapi bagaimana menggali informasi para guru kita penting. Ini saya minta inovasi ini bagian daripada kehidupan ke depan. Kita di era global, gampang semua. Karena kita sudah menggunakan IT, kita kemana-mana nggak perlu bertanya, mudah nggak perlu bertanya. Kita bilang ke Google, minta diantar ke sini pasti akan ditemukan. Akan nyasar. Kalau dulu kita ketemu lampu merah saja, sekarang sudah perlu. Ya, maka ciri khas daripada global adalah kemudahan akses. Bagaimana kita membangun kinerja dengan kemudahan jejaring. Sekarang sudah mulai dengan adanya super, dengan adanya aplikasi-aplikasi, tidak lain adalah membangun jejaring. Dan coba kita di keamanan kita bangun jejaring yang komunitas yang bagus yang di dalam penunjangan kinerja. Terus yang kedua adalah kemajuan tokoh. Ini juga harus disikapi. Tokoh sekarang sudah maju. Terus kemajuan budaya ini juga harus disikapi budaya. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Nah, ini berpikir kritis Bapak Ibu, kalau kita cerita mulai berpikir kritis itu anak-anak kita lebih pintar daripada kita. Kenapa? Karena anak-anak kita itu makan ayam, mohon maaf, makan ayam tiap hari sudah bisa makan ayam, benar nggak? Kalau saya pakai menak, Abah, mungkin Bapak itu dulu masih kecil makan ayam, iya kan? Iya. Kalau ada ayam sakit dipotong, ada hajatan, banyak makan ayam. Kalau sekarang enggak. Anak sekarang ingin makan ayam berapa? Cuma pertanyaannya, ayam yang sekarang dimakan itu usianya hanya sebulan. Betul nggak? Hanya sebulan. Ayam begitu menetas, dikasih obat, disuntik, sebulan sudah 1 kilo, sudah bisa dipotong. Makanya cepat.
Padi yang dimakan sekarang, padi hanya 100 hari. Kalau dulu kita masih kecil bisa ngumpet di sawah. Dari kampung saya itu bisa ngumpet di sawah. Kita bisa ngumpet lari-lari. Sekarang kok bisa? Kok kita menangkap tinggal padi, tinggal kita kecil. Masaknya sudah cepat. Ibu-ibu sekarang sudah pernah lihat tajin, dan semua masuk tinggal udah ya kan? Dulu kita pengen makan susu, dikasih tajin sama kasih gula udah enak. Semua sekarang serba instan, cepat. Wajar kalau anak sekarang cepat pintar, cepat cerdas, cepat capek. Iya. Berani nanya. Kalau dulu kan nggak berani nanya. Maka guru ilmu tajwid sekarang pusing. Kalau dulu ada metode memati baca, memati ketemu bacaan apa gitu kan. Sekarang coba kita ngajarin sama anak kita. Memati ketemu bacaan apa, anak kita tanya, oh udah mati masih ketemu, nggak saja. Orang sekarang udah mati masih perubahan global. Karena apa? Teknologi. Nah, oleh karenanya kita dalam menyikapi inovasi, ayo kita sama-sama kita memanfaatkan teknologi untuk apa? Meningkatkan profesionalitas kita dalam segala lini dan segala tugas. Dan ini bisa jejaring kita tahu. Coba orang-orang terkenal belum tentu dia terkenal karena dia sering diunggah, tapi dia sering ngomong di media sosial. Akhirnya kita kenal. Saya minta para penyuluh coba ceramah direkam, upload, rekam, upload. Kita akan menjadi daya tarik tersendiri. Coba ada Pak Guru yang terkenal. Siapa itu? Anas kan? Karena sering diupload aja. Orang hanya sering nonton, Pak. Ternyata jadi viral. Artinya kita mau berinovasi, beradaptasi. Inilah ayolah kita sama-sama kita merancang inovasi di dalam bekerja agar kita layanan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Karena sekarang sudah ada bagian tertentu masyarakat yang memang sudah media daripada yang membaca dan lain sebagainya. Orang sekarang sudah mulai bergeser dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab kepada Kementerian Agama atas fungsi kita. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita terkait dengan tugas-tugas kita. Tanggung jawab kita yang terakhir adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah keteladanan. Kita diminta oleh Pak Menteri dan diminta oleh diri kita. Kita harus bisa memberikan teladan. Teladan kepada diri kita, teladan di lingkungan kita, teladan di tempat kerjaan kita, teladan di masalah kita dan seterusnya. Dan teladan ini adalah kebaikan. Kebaikan yang harus kita tanam di dalam hal bekerja, di dalam hal berinovasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita rekam, karena keteladanan ini rekaman. Contohnya gampang, kalau kita memberikan nilai kebaikan, saya yakin orang akan merekam. Tapi tatkala kita memberi nilai yang tidak baik, orang juga akan merekam yang tidak baik. Suatu ketika akan muncul. Maka bahasa maka menakut. Kalau sekedar jadi pimpinan agar ditakuti, tapi
Tapi bagaimana jadi pimpinan yang disegani yang susah? Maka kita harus merekam keteladanan. Bagaimana? Kita dulu masih kecil, pernah naik sepeda. Itu kan rekam. Dan kalau besar, tiba-tiba sudah lama tidak naik sepeda 40 tahun, begitu naik sepeda masih bisa. Masih bisa. Karena apa? Kaki kita ada rekam. Tapi kalau kita tidak pernah naik sepeda, kecil dan bisa naik sepeda, walaupun sudah tua dikasih sepeda, naik sepeda pasti akan betul. Karena tidak ada rekaman. Ini sama dengan teknis yang ada di diri. Kita bekerja dengan baik, merekam dengan baik, teladan dengan baik, kapanpun ya kan? Selesai pernah tugas akan dikenang kebaikan dan lain sebagainya akan tetap keteladanan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu 45 hal tadi ya, terkait dengan kinerja kita sebagai pegawai Kementerian Agama, mari kita sama-sama kita internalisasikan. Ayo mari kita sama-sama kita jaga integritas kita jaga profesionalitas kita kembangkan inovasi kita menjadi bertanggung jawab akan tugas dan fungsi kita di masing-masing kinerja kita, dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita mewujudkan keteladanan. Kalau itu bisa kita terapkan, insya Allah kita semua akan bekerja nyaman, akan bekerja sesuai dengan koridor kita, dan akan bekerja ya sesuai dengan misi, ya visi dan misi Kementerian Agama. Di mana Kementerian Agama lahir adalah untuk mengawal kehidupan umat beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menanamkan itu, ayo kita sama-sama. Kalau saya bilang 5 budaya kerja Kementerian Agama, 1 integritas. Kita pegang hati kita karena keyakinan ada di hati. Profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Bisa nggak kira-kira? Ya. Bisa nggak? Masih ingat nggak? Masih. Supaya nggak lupa. 5 budaya kerja Kementerian Agama. 1. Integritas. Profesionalitas. Inovasi. Tanggung jawab. Keteladanan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat. Yang terakhir, saya aturkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Kemenang Kota Semarang, dari seluruh jajaran, dari Pak Kemenang, Pak Bupati, para kasih, para kepala kantor, para madrasah, para dirjen, para pelaksana ASN maupun P3K. Terima kasih yang terus mengawal, yang khususnya kemarin mengawal terkait HAM dan juga mengawal program Kementerian Agama. Mari kita wujudkan bersama, kita sama-sama komitmen agar kinerja dan di lingkungan kota Kemenang Kota Semarang ini bisa bekerja dengan baik, komitmen yang baik, dan menghasilkan karya-karya yang baik untuk masyarakat di lingkungan ini. Saya percaya dan yakin ya, dari wajah-wajahnya Ibu akan terus mengawal kesemangatan kita sebagai pegawai Kementerian Agama. Dan kita sebagai pegawai Kementerian Agama bersyukur karena kita ada di lini terdepan untuk mengawal kehidupan umat beragama. Saya yakin orang tua kita tadi saya sampaikan memberikan kata ikhlas beramal, hari amal bakti tidak lain adalah ada dua misi dunia dan misi akhirat. Karena orang tua kita, para tokoh-tokoh kita yang mendahului menjadi pegawai Kementerian Agama tidak pernah pensiun. Begitu selesai tugas kantor, malah di masyarakat lebih dibutuhkan untuk mengurusi masyarakat. Oleh karenanya kita patut bangga dan bersyukur menjadi pegawai Kementerian Agama karena kita mengawal kehidupan umat beragama. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Dan kita senantiasa sehat, bisa menjalankan fungsinya. Amin. Semoga
dan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum